Assalamualaikum kakak, sudah siap belajar ya? Kita awali pelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab yang pertama, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dengan kompetensi dasar, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Minggu sebelumnya kita telah membahas tentang konsep gerak dan jenis-jenis gerak itu sendiri, baik itu menurut titik acuan ataupun menurut lintasannya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan, grafik gerak lurus beraturan, dan kecepatan rata-rata. Sebelum kita masuk ke gerak lurus beraturan, kita review sebentar yuk materi yang sebelumnya, yaitu perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan dengan mengerjakan satu soal di bawah ini. Untuk menjawab soalnya, jangan lupa ya, lengkap di buku catatan ditulis, diketahui, ditanya, dan jawabannya. Berdasarkan soal, bisa kita ketahui bahwa Dina bersepeda ke arah selatan sejauh 42 meter, ke arah barat sejauh 16 meter. Lalu Dina ke arah utara sejauh 30 meter. Kemudian ditempuh dalam waktu 20 sekon atau lambangnya T sama dengan 20 S. Di sini yang ditanya ada dua, yaitu jarak dan perpindahan Dina. Kemudian yang kedua, kelajuan dan kecepatan Dina. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu jarak Dina. Kemudian perpindahan Dina. Nah, untuk jarak kita jumlahkan semua tempuh yang ditempuh Dina selama dalam waktu 20 sekon, yaitu 42 meter ditambah 16 meter ditambah 30 meter. Hasilnya yaitu 88 meter. Paham ya? Untuk jarak semuanya dijumlahkan. Oke, yang selanjutnya yaitu perpindahan. Sebelum mulai menghitung, silakan ditulis arah mata angin terlebih dahulu. Selanjutnya, kita tarik garis. Dina bersepeda ke arah selatan 42 meter. Berarti kita tarik garis ke arah selatan. Selanjutnya, tarik lagi garis ke arah barat sebesar 16 meter. Lalu ke arah utara 30 meter. Maka gambarnya seperti ini. Kayak bisa dilihat ya dari gambar, itu perpindahan Dina yang ditanyakan adalah ketika dia mulai bergerak di titik selatan lalu berakhir di titik utara. Nanti akan kita tarik garis putus-putus yang akan menghubungkan antara titik awal dan titik akhirnya. Nah, ternyata membentuk sudut segitiga siku-siku. Nah, di segitiga siku-siku inilah yang akan ditanya. Kemudian garis yang kanan itu ada 42 cm, yang kiri ada 30 meter. Nah, nanti akan kita tulis ulang yang di bawah atau sebagai alas itu 16 meter. Kemudian yang sebagai tinggi 12. Kenapa 12? Karena 42 dikurang 30. Lalu yang akan kita cari adalah titik dari selatan ke utara tersebut. Kita di sini akan menggunakan rumus Pythagoras. Untuk perpindahan kita menggunakan lambang X, yaitu X sama dengan akar 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Sama dengan 16 dikuadratkan itu menghasilkan 200
56, kemudian 12 kuadrat itu 144, lalu dijumlahkan. Jadi akar dari 400. Oke, akar dari 400 yaitu 20 meter. Bisa ya? Berarti perpindahan Dina itu sebesar 20 meter. Untuk kelajuan dan kecepatan, Ustazah pengen kalian mengerjakan sendiri di bukunya masing-masing ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus itu sendiri adalah gerak yang memiliki lintasan yang lurus. Nah, gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Ingat ya, untuk yang gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Menyelesaikan soal gerak lurus beraturan itu mirip dengan konsep perpindahan dan jarak. Secara matematis, gerak lurus beraturan itu ditulis dengan xt sama dengan x0 ditambah v dikali t, di mana xt itu merupakan posisi akhir dan x0 adalah posisi awal, kemudian v itu adalah kecepatan dan t adalah waktu. Jangan lupa sambil dicatat di buku catatannya masing-masing ya. Rumus yang kedua yaitu S sama dengan V dikali T, di mana S adalah jarak, kemudian V sama yaitu kecepatan, dan T adalah waktu. Untuk XT, X0, dan S itu memiliki satuan yang sama yaitu meter, kemudian V itu memiliki satuan meter per sekon dan T sekon. Seperti biasa, biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, sama seperti yang sebelumnya, jangan lupa nih ditulis, diketahui, ditanya jawaban dan satuannya. Untuk soal ini, Anton berada 50 meter dari pos polisi. Berarti bisa kita tulis diketahui X0 atau posisi awal Anton itu sebesar 50 meter. Kemudian dengan kecepatan 12 meter per sekon atau V sama dengan 12 M per S. Kemudian berdasarkan soal, menjauhi pos polisi dalam waktu 50 sekon, artinya T sama dengan 50 S. Yang ditanya adalah posisi akhir Anton dan jarak yang ditempuh Anton. Berarti ada dua ya, yang pertama XT atau posisi akhir, yang kedua S atau jarak yang ditempuh Anton. Untuk XT kita pakai rumus yang sebelumnya, XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. Langsung kita substitusikan angka-angkanya. Untuk X0 itu sebesar 50 meter. Dijumlahkan dengan V itu 12 meter per sekon dan dikalikan dengan waktu sebesar 50 sekon. Berarti sama dengan 50 ditambah 12 kali 50 itu 600. Langsung saja dijumlahkan, 50 ditambah 600 berarti 650 meter gitu ya. Posisi akhir Anton berarti 650 meter. Kemudian untuk jarak, seperti yang sebelumnya, jarak itu dijumlahkan, tetapi karena ini adalah perubahan posisi, ada awal dan akhir, maka posisi yang akhir itu dikurangi dengan posisi yang awal. Posisi akhirnya itu 650, kita kurangi dengan posisi awal yaitu X0 sama dengan 50. Maka jarak yang ditempuh Anton adalah 650
meter. Materi kedua yaitu grafik gerak lurus beraturan. Nah, pada gerak lurus beraturan hanya ada dua jenis grafik seperti yang terlihat pada gambar, yaitu grafik hubungan antara V atau kecepatan dan waktu. Kemudian grafik kedua itu hubungan antara X dan T atau posisi dan waktu. Untuk grafik yang pertama bisa kita aplikasikan ke dalam contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut, yaitu pada grafik kecepatan terhadap waktu, hitunglah lintasan yang ditempuh benda selama 10 detik. Untuk grafik yang pertama ini, cara mengerjakannya mudah sekali asal kakak-kakak memperhatikan soalnya dengan baik dan juga memperhatikan jalur dari grafiknya. Jangan lupa seperti biasa untuk yang berhitung, kalian wajib banget mencantumkan diketahui, ditanya, dan rumus serta satuannya. Oke, yang diketahui yang pertama di sini yaitu kecepatan, dimana kecepatan yang berdasarkan grafik itu sebesar 10 meter per sekon. Kemudian yang kedua yang bisa kita ketahui adalah T sama dengan 10 detik, karena pada soal itu yang ditanyakan adalah lintasan yang ditempuh benda selama 10 detik. Walaupun di grafik itu ada 11 ya, kita fokus ke soal yang ada, karena di situ yang ditanya adalah hitunglah lintasan yang ditempuh benda selama 10 detik, artinya setelah 10 detik. Berarti untuk X0 itu sama dengan 0. Kemudian yang ditanya tadi ya, XT atau posisi ketika selama 10 detik. Rumusnya kita masih pakai rumus yang sebelumnya, yaitu XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. Langsung saja disubstitusikan. Untuk X0 nilainya 0 karena tidak diketahui di situ. Kemudian untuk kecepatan itu nilainya 10 meter per sekon. Kemudian waktu juga 10 sekon. Hasilnya 10 kali 10 yaitu 100. Berarti posisinya yaitu 100 meter. Lanjut ke grafik yang kedua. Di sini grafik yang kedua yaitu grafik antara X dan T atau posisi dan waktu. Oke, dari grafik terlihat di situ ada 3 posisi, yaitu posisi 4, 9, dan 12. Artinya kita harus menjabarkannya satu-satu. Nah, berdasarkan soal di situ yang ditanya adalah hitunglah kecepatan benda. Berarti kita punya dua opsi, kecepatan benda dari titik A ke B atau B ke C. Tapi Ustazah akan menghitung di titik A ke B. Maka kita akan jabarkan dulu. Untuk titik A silahkan diperhatikan, X-nya itu ada 4. Untuk waktu itu sama dengan 0. Kemudian di titik B itu X-nya ada 9. Kemudian untuk waktu itu 5. Di titik C di situ posisinya atau X-nya sama dengan 12. Untuk waktu itu sama dengan 8. Karena kita mau menghitung posisi A ke B, kecepatan A ke B, maka pasti akan ada perubahan, terutama di waktu. Kita cari perubahannya. T akhir dikurangi dengan T awal, berarti 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Kemudian kalau di titik B ke C, berarti 8 dikurang 5. Untuk waktu di titik B ke C itu adalah 3. Kita akan menghitung kecepatan dari titik A ke B, masih menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu XT sama dengan X0 ditambah dengan V dikali T,
karena kita pakai titik A ke B, berarti XT yang digunakan adalah 9. Kemudian X0 nya adalah 4 ditambah V, tetap kita tulis karena itu yang ditanyakan. Untuk T kita pakai 5, maka di sini 4 kita pindah ruaskan jadi 9 kurang 4, berarti nilainya 5. Nah, 5 sama dengan V, tetap kita tulis kembali dikali dengan 5. Oke, berarti di sini V sama dengan, kita perhatikan ruas yang sebelahnya, yaitu 5 dibagi 5 sama dengan 1 meter per sekon. Oke, bisa kita simpulkan bahwa kecepatan dari titik A ke B itu 1 meter per sekon. Nah, untuk dari titik B ke C, silakan kakak-kakak hitung di bukunya masing-masing, dan seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Materi terakhir pada pertemuan kita kali ini yaitu kecepatan rata-rata, di mana kecepatan rata-rata ini didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Biar lebih afdol, langsung saja kita bahas satu contoh soal. Di situ tertera soal di mana kita harus mencari kecepatan rata-rata. Nah, karena ini ada lebih dari satu kecepatan rata-rata, maka kita harus menjabarkannya satu persatu. Yang pertama itu sebuah mobil pada suatu jalan raya yang lurus pada 5 menit awal bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan yang pertama itu adalah 10 meter per sekon. Nah, untuk waktu yang pertama yaitu 5 menit. Untuk 5 menit ini kita ubah ke sekon, karena 1 menit itu adalah 60 detik, berarti 5 menit dikalikan dengan 60 detik. 5 kali 6 berarti 300 sekon. Kemudian yang kedua, 20 menit berikutnya bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti kecepatan yang kedua yaitu 20 meter per sekon. Untuk waktu itu adalah 20 menit. Kita ubah juga ke dalam sekon, berarti 20 dikalikan dengan 60 yaitu 1200 sekon. Yang ketiga itu 5 menit berakhir bergerak dengan 15 meter per sekon, berarti kecepatan yang ketiga yaitu 15 meter per sekon dengan waktu 5 menit, berarti sama seperti yang pertama, waktunya kita ubah ke sekon menjadi 300 sekon. Nah, setelah itu kita hitung jaraknya. Untuk jarak kita tetap pakai rumus V sama dengan S per T. Kalau yang ditanya S, berarti kita balik rumusnya menjadi V dikali T. Atau kalau bingung kita menggunakan rumus segitiga, V sama dengan S per T. Nah, kalau yang ditanya S, berarti rumusnya V dikali T. Langsung saja, di jarak yang pertama 300 kita kalikan dengan 10 meter per sekon, yaitu 3000 meter. Untuk jarak yang kedua 1200 sekon kita kalikan dengan 20 meter per sekon, hasilnya 2400 meter. Kemudian yang terakhir itu 300 kita kalikan dengan 15 meter per sekon, yaitu 4500 meter. Nah, kita sudah dapat. Kemudian kita jumlahkan semua mulai dari jarak, waktu, dan kecepatan. Yang pertama, untuk jarak 3000 dijumlahkan dengan 2400 dan 4500, yaitu totalnya 31500. Kemudian untuk waktu kita jumlahkan juga 300, 600 ditambah dengan 1200, totalnya 1800. Nah, kecepatan kita masih pakai rumus V sama dengan S per T,
Jadi jarak dibagi waktu. Untuk jarak 31.500 kita bagikan dengan 1.800. Kemudian nolnya kita coret, jadi 315 dibagi 18 itu hasilnya sekitar 17,5 meter per sekon. Gitu ya. Untuk kecepatan rata-ratanya 17,5 meter per sekon. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugas kalian lalu diupload di Google Classroom ya. Ingat satu hal yang penting, untuk mata pelajaran IPA kalian harus lebih sering mengerjakan soal-soal latihan baik itu di LKS ataupun di buku paket agar lebih paham. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.